Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ayuha tullab wa ya ayatuha talibat fi ma'hadi Zamzam al-Islam al-Asri Muhammadiyah fi hadha al-liqa' al-khamis al-mubarak insyaallah fi madatina an-nahw. فلنواصل الدروس مما مضت فنحن الآن في تلخيص من طول مسيرنا في دروس النحو مع شرح مقدمة متن الآجرومية ألا وهو كتاب التحفة السنية. Hari ini adalah pertemuan ke-5 setelah kemarin kita bersama-sama mengerjakan soal dari soal-soal yang Ustadz Mansur sudah berikan kepada antum-antumna semuanya, dan beberapa nilainya sangat memuaskan, namun yang lain harus belajar lagi lebih giat. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar pasti butuh proses. Hari ini kita di bab yang terhitung, kalau Ustadz Mansur lihat bab-bab yang lalu yang sudah kita pelajari, ini adalah talkhis, ini adalah ringkasan, ini adalah garis besar daripada materi-materi sebelumnya. Tapi ini memang ditaruh di akhir, jadinya ya kita anggap saja ini adalah ringkasan dari materi yang lalu, yaitu materi spesifiknya adalah materi tentang alamat al-i'rab. Ya. Alamat al-i'rab ditalkhis di bab yang ini. Nah, bab ini berjudul al-mu'rabat. Jadi sesuatu yang mu'rab. Mu'rabat ini dibagi menjadi dua, ya. Mu'rabat bil harakat, yang pertama ini dengan harakat. Kemudian yang kedua al-mu'rabat, kata-kata yang mu'rab bil huruf, dengan huruf. Apa saja dan bagaimana bentuk talkhisan, bentuk rangkuman daripada bab mu'rabat ini, baik itu yang dengan harakat, menggunakan harakat, ataupun yang menggunakan huruf. Kita lanjutkan. Nah, kita fokus kepada yang kanan dulu, ya, karena yang kiri nanti adalah contohnya. Al-mu'rabatu bil harakati, ya, kata-kata yang mu'rab, dan mu'rabnya itu apa? Menggunakan harakat. Ya, berarti ini ada yang kurang. Bukan al-mu'rabatul harakat, tapi al-mu'rabat bil harakat. Saya masukkan dulu bil harakat, ya. Al-mu'rabat bil harakat. Mu'rabat jelas. Mu'rab itu adalah kata-kata yang harakat akhirnya berubah, jelas. Nah, harakat terakhir dari sebuah kata itu di sini menggunakan harakat. Kata-kata akhir dari sebuah kata di sini menggunakan harakat. Dalam ilmu nahwu, harakat itu apa sih, Ustaz? Harakat itu adalah di sini keterangannya al-harakat. Harakat dalam ilmu nahwu itu adalah dhammah, fathah, dan kasrah. Dhammah itu bunyi a, bunyi u. Kenapa didahulukan, Ustaz? Karena sebuah kata ketika dia sendirian tidak dipengaruhi oleh apapun, maka otomatis kata tersebut i'rabnya adalah dhammah. Kemudian fathah a dan kasrah i. Nah, dan di sini Ustaz maksud kurungi ada juga apa? Sukun.
Jadi harakat dalam bahasa Arab ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Diingat-ingat ya. Kalau ditanya harakat dalam ilmu nahwu ada berapa? Ada 4, yaitu dhammah yang pertama, kemudian fathah, kemudian kasrah, kemudian ditambahkan apa? Sukun. Nah, kata-kata yang mu'rab dan mu'rabnya menggunakan harokat ini, salah satu daripada harokat ini, baik itu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun, itu ada 4 di dalam ilmu nahwu. Yang pertama adalah ismun mufrad, nggak usah dijelaskan ya, sudah paham. Yang kedua adalah jamak taksir. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Yang keempat adalah fi'lun mudhari'. Kalau Ustaz Mansur nulis di sini hanya fi'lun mudhari', berarti fi'lun mudhari' yang di akhirnya tidak bersambung dengan apapun gitu. Ya. Itu pengertian dari fi'lun mudhari' kalau tidak ditambahkan apapun. Terus hukumnya apa Ustaz? Bagaimana ini dari keempat ini, baik itu ismun mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim ataupun fi'lun mudhari', itu i'rabnya, model i'rabnya seperti apa Ustaz? Nah, dirangkum di sini. Kulluha, keempat-empatnya, nih ismun mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'lun mudhari'. Ingat-ingat, ada 4. Ismun mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'lun mudhari'. Kulluha, kesemuanya, turfa'u bidhammati, ya. Keempat-empatnya ini marfu', marfu'nya tandanya, alamatnya adalah dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dan keempat-empatnya mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Kemudian keempat-empatnya juga makhfud atau majrur bil kasrati, wa tukhfadu bil kasrati, majrurnya dengan kasrah secara umum ya. Kemudian wa tujzamu bis sukuni, dan yang fi'lun otomatis ini, yang fi'lun ini otomatis majzumnya dengan tanda sukun. Nah, ini secara umum ya. Secara umum, kalau marfu' ya tandanya dhammah, kalau mansub ya tandanya fathah, majrur tandanya kasrah khusus untuk ismun majrur. Kemudian kalau majzum ya tandanya adalah sukun. Nah, ini secara umum dari keempat hal ini. Illa, oh ternyata di sana ada pengecualian. Ya, pengecualian. Tadi yang disebutkan marfu tandanya dhamma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah khusus untuk ismun, dan khusus untuk fi'lun majzum tandanya sukun. Ada pengecualian. Berapa Ustaz pengecualiannya? 3 saja ya, pengecualiannya hanya ada 3. Yang pertama, jamak muannats salim ya. Berarti kalau di ismun mufrad aman, tidak ada pengecualian sama sekali. Oke. Atau mungkin ada tapi dia masuknya ke ismun ghairu munsharif. Jamak muannats salim marfu'nya jelas pakai dhammah tandanya. Kemudian majrurnya jelas tandanya kasrah, tapi ternyata jamak muannats salim itu ketika mansub ya, ketika nasab dia tandanya juga kasrah. Ingat-ingat ya, yang pertama jamak muannats salim mansubnya menggunakan kasrah. Jadi kita tidak akan menemukan jamak muannats salim itu fathah. Ya, ingat-ingat di kepala kita, tidak akan kita menemukan jamak muannats salim itu fathah. Kita kira-kira saja. Al-muslimatu, ada nggak kira-kira al-muslimata? Nggak akan ada. As-salihata, nggak akan ada. Ya, al-mu'minata tidak akan ada. Ya, karena
tanda nasabnya, tanda mansubnya adalah menggunakan kasroh, bukan menggunakan fathah. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, ismun ghairu munsharif. Nah, ismun ghairu munsharif itu adalah, diingat lagi, ismun yang dari asalnya tidak menggunakan tanwin. Dia ketika dalam keadaan jar, ketika majrur, tandanya adalah fathah. Ya, tandanya adalah fathah dengan syarat dia bukan menjadi mudhof atau bukan menjadi ma'rifah ketika ditambahkan al. Jadi ismun ghairu munsharif secara umum ketika majrur dia tandanya fathah. Ya. Kemudian ini pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga adalah fi'lun mudhari' yang berakhiran harfu illah, atau istilahnya adalah fi'lun mudhari' mu'tal akhir. Ketika madzum, ketika jazam, itu bukan tandanya sukun, tapi tanda jazamnya adalah dengan menghapus huruf terakhir dari fi'lun tersebut. Dan karena Ustadz Mansur bilang tadi huruf terakhir dari fi'lun ini adalah harfu illah, maka ketika jazam, ketika madzum, yang dihapus adalah harfu illah tersebut. Ya. Ya. Secara umum, contohnya kita sudah bisa semuanya. Ya. Ismun mufrad, ketika marfu' jadikan dia mubtada atau jadikan dia fa'il atau lain sebagainya, ya. Yang dua ini juga sama. Kita contohkan al-waladu hasanun. Nah, di sini ismun mufradnya adalah yang bertanda merah. Ini ismun mufrad, ya, yang bertanda merah. Dia marfu'. Kenapa? Karena kedudukannya di kalimat ini, di jumlah ini sebagai mubtada. Wa kullu mubtada'in marfu', dan setiap mubtada itu marfu'. Kemudian yang kedua ada ra'aitu Khalidan. Khalid ismun mufrad mansub. Ya, dia mansub. Kenapa Ustaz? Karena dia kedudukannya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih. Wa kullu maf'ulin bih fil lughatil arabiyyati mansub ila yaumil qiyamah. Dan setiap maf'ul bih itu mansub dalam bahasa Arab, dan tanda mansub dan tanda nasabnya di sini adalah menggunakan fathah zahirah ala akhirih. Kemudian usallimu ala talibati, saya memberi salam kepada seorang santriwati. Di sini sudah anak laki-laki, di sini udah nama orang laki-laki, maka di sini gantian, yang santriwati, yang muannats. Jadi usallimu ala talibati, dia majrur, at-talibati di sini, ya, atau makhfud istilahnya. Kenapa Ustaz? Karena dia didahului oleh harfu jar ala. Tayyib. Kemudian jamak taksir. Nah, ini Ustaz maksud contohkan satu saja. Sami'tu, saya mendengar, ila aswatil hayawani, saya mendengar suara-suara hewan. Biasanya fi'lun nadhara yanzuru, yang artinya melihat, dan sami'a yasma'u, yang artinya mendengar, itu yata'adda biharfi jarri
biharfi jarri ila, ya. Dia fi'lun setelahnya ada harfu jar ila, gitu ya. Jadi nazartu ilas samai, saya melihat ke langit, atau saya melihat langit lah diterjemahkan secara umum. Sami'tu ila aswatil hayawan, saya mendengar suara-suara hewan, ya. Itu terjemahannya. Aswat di sini adalah jamak taksir dan mufradnya adalah sautun. Sad, waw dan ta, jamaknya aswatun. Dia di sini kedudukannya sebagai ismun majrur, ya. Majrur di sini dia. I'rabnya majrur. Kenapa? Sebelumnya didahului oleh harfu jar ila. Kemudian contoh dari jamak muannats salim. Qabalani, menemuiku. Siapa yang menemuiku? Di sini keliru di sini. Harusnya karena kita memastikan fa'ilnya adalah al-ustadzah. Di sini fa'il, ya. Di sini fa'il. Al-ustadzatu di sini sebagai fa'il. Karena dia muannats, maka otomatis fi'lunnya juga muannats. Harusnya berarti qabalatni. Qabalatni, telah menemuiku. Siapa yang menemuiku? Al-ustadzatu. Di sini jamak kata-kata al-ustadzatu yang merah ini, dia bentuknya adalah jamak muannats salim dan kedudukannya di sini sebagai subjek, sebagai pelaku. Nah, istilah dalam bahasa Arabnya pelaku itu adalah fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu' ila yaumil qiyamah, dan setiap fa'il itu juga marfu'. Oke. Dan tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Ra'aitu at-talibat. Ya, di sini ya kalimat yang kedua ini adalah masuk ke pengecualian. Ya, pengecualian yang pertama, jamak muannats salim mansub, tandanya kasrah. Saya melihat at-talibati. Di sini jamak muannats jelas, ya. Jamak muannats salim. Bentuknya, kedudukannya dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Dan tadi Ustaz Masud bilang maf'ul bih itu adalah mansub sampai hari kiamat. Tapi kalau kita lihat mansub tandanya di sini adalah kasrah. Betul, bukan fathah, karena jamak muannats salim itu tidak pernah memiliki harokat fathah, karena dia ketika mansub itu tandanya adalah kasroh, sama seperti ketika dia majrur, ya. Jadi jamak muannats salim itu majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Begitu juga mansub, ya. Seperti ini contohnya mansub, jamak muannats salim itu mansub wa alamatu nasbihi al kasrah al-zahirah fi akhirih. Kemudian fi'lun mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan apapun. Contohnya, kalau yang marfu jelas. Kalau yang majrur, ada nggak fi'lun majrur? Tidak ada. Fi'lun mudhari nggak mungkin menjadi majrur. Yang ada marfu, mansub atau majzum. Nah, ini yang saya mau contohkan adalah mansub dan majzumnya. Fi'lun mudhari ketika majzum didahului oleh ketika mansub didahului oleh harfu nasab lan, ya, tidak akan. Lan akula al-yawma, saya tidak akan makan hari ini. Makan apa Ustaz? Al-lahma, daging. Berarti saya tidak akan makan daging. Fi'lun mudhari di sini mansub karena didahului oleh harfu nasab, ya, dan mansubnya memiliki tanda fathah di akhirnya. Kemudian kita lihat di sini ada pengecualian yang ketiga, ya. Contoh, lam
Aro. Aslinya adalah ro'a yara. Kalau nggak ada kalau tidak ada harfu jazm lam, maka aro panjang. Di sini ada alif. Di sini bukan ya ya, tapi alif. Nah, alif karena nggak ada titiknya. Kalau kita dikasih titik di sini, maka dia ya. Di sini adalah alif. Diakhiri oleh harfu illah alif. Ara ahadan. Karena ditambahkan lam sebelum fi'lun mudhari dan fi'lun mudhari'nya itu diakhiri dengan harfu illah, maka majzumnya ya, di sini ada harfu jazm, maka di sini fi'lun mudhari'nya majzum bilam. Ya, tanda jazmnya adalah hadfu harfi illah. Nah, alifnya ini dihapus. Terus menjadi apa Ustaz? Yang menjadi pendek lam ara ahada. Ya, lam ara pendek ahada. Aslinya ara, karena ditambahkan harfu jazm maka harfu illahnya dihapus ya, majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfi al-illah. Lam ara ahadan. Saya belum atau tidak melihat ahadan, satu orang pun. Ini contoh-contoh dari kata-kata yang mu'rab bil harakat. Ada 4 di sini dan ada 3 pengecualian ya. Di sini 3 pengecualian. Jamak muannats salim ketika mansub tandanya kasrah, ismun ghair munsharif ketika majrur tandanya fathah. Kemudian fi'lun mudhari yang diakhiri oleh harfu illah ketika majzum dihapus harfu illahnya. Ini adalah kata-kata al-mu'rabat bil harakat. Kata-kata yang mu'rab menggunakan harakat. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah ada al-mu'rabat bil harakat, maka yang kedua ada al-mu'rabatu bil huruf. Ya, mu'rab, kata-kata yang mu'rab, tanda i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harakat. Kalau tadi kita mengenal bahwa harakat itu adalah dhammah, fathah, kasrah ditambahkan dengan sukun, maka apa yang disebut huruf Ustaz? Tanda i'rab huruf itu apa saja? Nah, huruf yang dimaksud dengan huruf di sini hanya ada wahid, itsna, tsalatsa, arba'a faqat. Ada 4 saja ya yang menjadi huruf dalam bahasa Arab banyak, tapi dalam ilmu nahwu yang dimaksud huruf sebagai tanda i'rab itu hanya ada 4. Ya, jangan salah sangka Ustaz, fil lughal arabiyyah al huruf katsira. Limadha huna 4 faqat? فأما في علم النحو الحروف التي هي علامات الإعراب 4 فقط، هي الألف والياء والواو والنون. وهذه الكتابة خاطئة، وليس الزاي فإنما الواو، لأن في اللوحة في الكيبورد الزاي بجانب ماذا؟ الواو تماما، لذلك أخطأ الأستاذ. الحروف في علامات الإعراب 4 فقط، الألف والياء والواو والنون. Ini tandanya ya. Nah, kemudian 4-nya di mana saja? Kata-kata yang mu'rab yang menggunakan huruf itu di mana saja? Kalau tadi yang menggunakan apa? Yang menggunakan harokat jelas ya, sudah kita bahas bersama-sama. Nah, yang kata-kata yang mu'rab dengan huruf ya ada 4 juga ternyata sama. Yaitu yang pertama adalah mutsanna, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim, yang ketiga adalah asma khamsah, yang terakhir saudaranya af'al khamsah. Gitu ya. Ingat-ingat kata-kata yang mu'rab menggunakan huruf tandanya ada 4. Mutsanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah dan af'al khamsah. Oke. Terus ketentuannya gimana Ustaz? Ketentuannya dari keempat kata ini kita harus memilih salah satu daripada huruf ini kan. Nah, bagaimana ketentuannya Ustaz? Nah, maka di sini ketentuannya. Ya, di sini ketentuannya. Ya, yuk. Mutsanna. Oke, kata-kata yang mutsanna dia marfu'nya dengan alif, ya. Marfu'nya dengan alif. At-talibani,
kemudian al-kitabani, al-ustadzani, dan lain sebagainya. Ketika marfu menggunakan alif. Kemudian mansub dan majrurnya dengan ya. Mansub dengan majrur, mutsanna dengan ya, sama-sama dengan ya. Contohnya ra'aitu at-talibaini. Begitu juga ketika majrur, hadzani kitaba at-talibaini. Ini adalah dua buku miliknya dua orang santri gitu ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Ketika dia marfu', maka tanda rafa'nya adalah waw. Muslimuna, salihuna, zahibuna, mujtahiduna. Ingat, kalau ismun, jamak mudzakkar salim kan ismun, ya kan? Muslimuna itu kalau ismun itu yang menjadi tanda i'rab itu wawunya. Nanti kalau fi'lun yang jadi tanda i'rab itu nunnya. Karena yang berubah di ismun itu jamak mudzakkar salim itu nanti yang berubah adalah wawunya bukan nunnya ya. Ketika marfu' dia tandanya waw. Ketika mansub dan majrur sama dengan mutsanna, dia tandanya adalah ya. Oke. Kemudian sekarang asma khamsah. Ini asma khamsah beda-beda semua tandanya ya, dari rafa, nasab dan jar. Saat asma khamsah itu ismun wa fi'lun ya, namanya aja asma khamsah ya pasti ismun karena asma itu jamak dari ismun. Asma khamsah diingat-ingat, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Nah, diingat-ingat itu kata-kata kelima kata tersebut ketika marfu' dia tandanya waw. Ketika mansub dia tandanya alif dan ketika majrur dia tandanya ya. Gak ada yang sama ya. Semuanya beda. Kemudian afal khamsah. Ya, afal khamsah itu yang yaf'aluna wa taf'aluna. Kemudian yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Itu karena dia fi'lun, tanda i'rabnya itu nun. Nah, tanda i'rabnya itu apa? Nun. Bukan wawunya. Oke. Af'al khamsah ketika dia rafa marfu' tandanya nun ya, tandanya nun, thubutun nun. Dan ketika mansub ataupun majzum itu hanya dengan menghapus kata-kata atau menghapus nun tersebut. Itu af'al khamsah. Kita contohkan. Dimulai dari mutsanna. Yang marfu'. Nah, yang marfu' di sini. At-talibani mujtahidani. Mana marfu'nya? Ini, talibani sini. Lupa enggak dimerahin. At-talibani itu marfu' karena dia menjadi mubtada dan tanda rafa'nya karena dia adalah ismun mutsanna menggunakan alif di sini, at-talibani. Kemudian ketika mansub ya menjadi maf'ul bih di sini. Nah, ra'aitu al-waladaini. Tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya. Dan harokat nunnya tetap kasrah. At-talibani dan al-waladaini. Yang terakhir ketika jar dia juga menggunakan ya. Jarnya menggunakan ya. Sami'tu ilal mu'adzinaini. Al-mu'adzinaini kedudukannya sebagai ismun majrur ya. Dia berarti i'rabnya majrur. Tandanya dengan ya karena dia mutsanna didahului oleh harfu jar. Kemudian jamak mudzakkar salim ketika dia marfu' al-muslimuna tandanya waw. Dan ketika mansub di sini menjadi maf'ul bih, qabaltul muslimina. Dan ketika menjadi majrur, marartu bil muslimina, sama-sama menggunakan ya. Asma khamsah. Hadza abuki. Dia khobar ya, maka dia marfu'. Tandanya waw. Uhibbu abaki.
Abaki maf'ul bih mansub, tandanya alif. Usallimu ala abiki, ya. Saya memberi salam kepada ayahmu, ya. Abiki majrur, alamatu jarrihi al-ya, min al-asma' khamsah juga, ya. Jadi asma' khamsah itu tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan ya. Kemudian yang terakhir af'al khamsah. Af'al khamsah ketika marfu' ikhwani yadhhabuna. Marfu'nya tadi thubutin nun, ya. Nunnya tetap ada, ya. I'rabnya gimana Ustaz? Ikhwani yadhhabuna. Yadhhabuna apa? Fi'lun mudhari'un marfu', ya, wa alamatu raf'ihi al-waw. Afwan. Wa alamatu raf'ihi thubut an-nun, gitu ya. Bukan waw, waw enggak ada urusannya, ya. Wa alamatu raf'ihi thubut an-nun. Kemudian ini rafa ketika nasab didahului oleh lan, ya, lan, harfu nasab. Hum lan yasmahu laki bil khitbati, ya. Mereka tidak akan, yasmahu itu samiha yasmahu, mempersilahkan, ya, atau mengizinkan, laki mempersilahkanmu, bil khitbati untuk dikhitbah, untuk dilamar, gitu ya. Hum lan yasmahu, aslinya yasmahuna, ya, ada nunnya. Tapi karena didahului oleh harfu nasab, maka fi'lun mudhari'nya menjadi mansub. Caranya adalah mansub bihadfi an-nun, nunnya dihapus. Kemudian ditambahkan alif di sini, namanya alif fariqah, ya. Sama sudah bilang alif fariqah. Fariqah itu yufarriqu baina al-fi'li wal ismi. Kalau fi'lun pasti ditambah alif, ya. Kemudian yang terakhir ketika madzum, ya, sama madzumnya juga dengan menghilangkan nun. Ini pertanyaan. Alam ta'kuli mundhu khamsati ayyam? Tidakkah kamu makan sejak 5 hari, gitu ya? Sejak 5 hari yang lalu, gitu. Atau belumkah kamu makan sejak 5 hari yang lalu? Nah, ekstrim banget, ya. Tapi di sini ada keterangannya, ad-dajajata. Jadi belumkah atau tidakkah kamu makan ayam 5 hari yang lalu, gitu ya. Ta'kuli aslinya ta'kulina, ada nunnya, tapi karena didahului oleh harfu jazm lam, maka nunnya di sini dihapus, ya. Berarti fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi hadfun nuni, seperti itu, ya. Dajaja di sini maf'ul bih mansub. Itu adalah al-mu'rabat, kata-kata yang mu'rab dengan huruf. Ada hurufnya ada 4, dan kata-kata mu'rabnya juga ada 4. Ketentuannya di sini contohnya sudah Ustaz Mansur sampaikan. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan memang ini adalah benar-benar ringkasan daripada materi-materi kita yang lalu-lalu, ya, yang lalu tentang alamatu al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Berarti kalau kita perhatikan sebuah kata yang masuk ke i'rab, ya, itu ya tidak terlepas dari hal-hal itu, dari hal-hal yang kita bahas itu. Ya, ismun mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'lun mudhari'. Ini yang pertama, karena dia masuk ke mu'rabat bil harakat, yang dengan harakat. Kemudian ditambah 4 lagi, yaitu mutsanna, jamak, asma khamsah, dan af'al khamsah. Ya, sekitar ada 8 lah. Ada 8 jenis kata yang dia masuk ke al-mu'rabat, atau kata-kata yang bisa berubah harokat akhirnya. Baik itu yang harokat akhirnya menggunakan harokat tadi, ya, atau yang
menggunakan huruf gitu ya. Mudah-mudahan ini talkhis ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengingatkan kita, bisa menyatukan apa ya? Bisa menyatukan pemahaman-pemahaman kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang mungkin banyak itu ya, alamatul i'rab kan banyak. Mudah-mudahan dengan ini lebih gampang diingat. Kalau difahami insya Allah dari materi sebelumnya pun antum atau antuna sudah paham semuanya ya. Tapi di sini untuk mengikatnya saja. Ya talkhis atau ringkasan itu hanya untuk mengikat maklumat itu, pengetahuan atau pemahaman yang lalu tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama berharap segera kita bisa belajar di kelas agar lebih maksimal. Usama sudah menjelaskan juga antuna juga lebih baik lagi dalam menerima materi dan banyak latihan di materi nahwu di Ustadz Mansur. Kemudian terakhir, jaga kesehatan, jangan pergi terlalu jauh. Banyak doa, ibadah, mudah-mudahan kita segera bertemu lagi di waktu yang akan datang. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa ihtimamikunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.